kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa Suro TV dimanapun berada, pernah nggak pemirsa menyaksikan secara langsung perlombaan lari jarak pendek? Nah, perlombaan lari jarak pendek ini memiliki kisaran antara 100 sampai dengan 400 meter. Salah satu hal yang menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh pelari adalah bagaimana cara memulai start dalam perlombaan. Karena sedikit saja kesalahan dalam memulai start perlombaan ini, maka pelari harus memulai kembali start atau bisa-bisa didiskualifikasi dari perlombaan. Tentu ini akan menjadi hal buruk bagi seorang pelari tidak mendapatkan kemenangan di garis finish. Nah, perumpamaan ini bisa kita jadikan sebagai kondisi kita di dalam bulan Ramadan kali ini. Sekarang kita berada di bulan kompetisi, tepatnya berada di awal-awal bulan Ramadan. Tentu sebagai seorang pelari yang berada di trek Ramadan tidak ingin perlombaannya terganggu atau bahkan tidak mencapai kemenangan di akhir Ramadan nanti karena melakukan kesalahan di awal-awal perlombaan. Nah, bagaimana kiatnya agar tidak terjadi kesalahan di awal-awal Ramadan ini? Dalam tema ngobrol santai bareng Ustadz kali ini, kompetisi dimulai. Kita akan ngobrol santai bareng Ustadz kita, yakni Ustadz Rashid Al-Jundi LC Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Masya Allah. Sehat Ustadz, Alhamdulillah. Ustadz, senang kembali bisa bertemu di Solo nih Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, ini bisa kita lihat berada di Gunung Talang ya Ustadz ya? Gunung Talang belakang kita. Di Gunung Talang, Masya Allah. View yang luar biasa ya pemirsa ya, sangat mendukung ya untuk ngobrol santai nih Ustadz. Ustadz, terkait dengan tema kita kali ini Ustadz, kompetisi dimulai. Ana minta sedikit komentarnya dari Ustadz terkait dengan perumpamaan bulan Ramadan ini dengan kompetisi Ustadz. Gimana menurut Ustadz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Habib serta para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Memang pada hakikatnya adalah kita hidup di dunia ini sedang berkompetisi. Apakah di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya memang segala hal itu adalah sesuatu yang diperlombakan. Sesuatu yang diperlombakan. Misalnya Allah Ta'ala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah. Mana bersegera artinya berlomba-lomba kalian. Atau Allah mengatakan wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, dan berlomba-lombalah. Allah memakai kata sabiq, sabaqa yusabiqu, saling berpacu. Maka sangat benar perumpamaan ini jikalau kita terapkan di bulan Ramadan secara khusus dan di kehidupan kita secara umum. Jadi maka seperti inilah seorang muslim di dalam memandang kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah ajang untuk berpacu, ajang untuk berlomba, ajang untuk berkompetisi. Kita mesti harus sadar ini, bahwasanya kita di dunia ini adalah kompetisi untuk berlomba-lomba, untuk berlomba-lomba. Nah, seorang muslim menjadikan dunia sebagai ajang kompetisi untuk meraih akhirat. Sementara orang-orang yang tidak memahami hakikat dunia, dia akan menjadikan dunia ini ajang untuk mendapatkan apa-apa yang ada di dunia. Jadi seperti itu. Jadi ketika orang hanya mengharapkan dunia, yang menjadi garis finishnya hanya di dunia ya? Dunia.
Namun orientasi kita tentu harus panjang ya Ustaz. Benar. Akhirat. Jadi Ramadan ajang kompetisi, benar. Jadi pada Ramadan ini adalah puncak seseorang mendapatkan kemenangan. Nah, Di bulan-bulan lain ini layaknya seorang pemanasan, nah, melakukan amalan kebaikan sedikit demi sedikit. Tatkala masuk bulan Ramadan, mestinya tidak pemanasan lagi, Iya. sudah bisa berlari begitu kencang, ya, mendapatkan atau meraih apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. nah Ustaz. Tapi Ustaz, seberapa besar sih Ustaz pengaruh kondisi ibadah kita di awal Ramadan ini dengan kondisi di akhir nanti Ustaz? Karena kan garis finish kita kan di akhir ya Ustaz. Betul, Dan mendapatkan ketakwaan itu adalah ketika kita setelah selesai melaksanakan bulan Ramadan. betul. Namun pengaruhnya di awal-awal ini apa sih Ustaz? Jadi kalau kita tengok para ulama salaf kita terdahulu, mereka di bulan Rajab mereka sudah melakukan pemanasan. Bulan Rajab, Sya'ban, itu mereka sudah melakukan pemanasan. Maka kalau seandainya ada orang baru pemanasan di awal bulan Ramadan, tentu kita katakan pemanasannya telat. Iya. Telat, mesti akan kalah nanti dia di garis finish. Iya. Maka seseorang ketika dia mulai menempa dirinya di jauh-jauh hari sebelum Ramadan, maka dia akan tambah bersemangat lagi ketika semakin Ramadan berakhir, semakin bertambah semangatnya. Nah, Semakin Ramadan berakhir, semakin bertambah semangatnya. Maka memang awal yang baik ini adalah penentu daripada suatu akhiran. nah, Ketika seseorang memulai dengan suatu yang baik, maka dengan izin Allah pun dia akan mengakhiri itu dengan suatu yang baik. nah, Jadi Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat seperti ini, tidaklah di antara kalian melainkan telah Allah tentukan tempat kalian di surga atau neraka. iya. Kemudian para sahabat bertanya, idzan nattakil ya Rasulullah, kalau begitu kita serahkan saja wahai Rasulullah kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramal kalian, segala sesuatu itu akan dimudahkan terhadap apa yang ditakdirkan untuknya. Nah, Maka orang-orang yang Allah mudahkan melakukan kebaikan, ya, di awal musim kebaikan, maka dia adalah orang-orang yang akan bisa berlari begitu kencang, yang mendapatkan atau dia adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada dirinya di bulan Ramadan. nah Ustaz. Baik. Sekarang terkait dengan kita sudah mengetahui ya Ustaz Ya. ternyata sangat berpengaruh Sangat berpengaruh sekali. ibadah kita di awal Ramadan ini dengan garis finish nantinya Ustaz. Tapi sebentar, Nah, memang yang dilihat dari suatu ibadah itu adalah akhiran. nah, Ya, bagi orang-orang yang telah memulai dengan awalan yang baik, Ya. maka pertahankan, usahakan untuk istiqamah. Karena inti dari amalan adalah bagaimana seseorang istiqamah di dalam Konsisten, mengerjakan Ustaz. amalan, konsisten, ya, berkelanjutan. iya. Nah, adapun orang-orang yang misalnya memulai sudah telat, Ya. terlambat memulai, maka jangan bersedih. Ya, masih ada waktu yang Allah berikan, maka manfaatkan. Nah, Ustaz. Maka lihat daripada akhir Ramadan. Ketika seorang bisa mencapai akhir dengan banyaknya ibadah, banyaknya membaca Al-Quran, bagusnya qiyam Ramadan, bagusnya kualitas puasa, maka semoga orang-orang ini adalah orang-orang yang mencapai garis finish dengan hasil yang memuaskan. Iya. Baik Ustaz. Tentu dengan target kita mencapai kemenangan di akhir Ramadan ini perlu trik-trik yang sangat baik ya Ustaz. Betul. Dalam menyusun agenda kita di dalam beribadah selama bulan Ramadan. Nah. Nah, kita minta sedikit tips dan triknya nih Ustaz. Nice. Bagaimana seharusnya kita menyusun agenda-agenda kita beribadah di awal-awal Ramadan nih Ustaz, untuk katakanlah 1 bulan ke depan gitu ya. Intensitasnya, kemudian apa saja yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan, bulan puasa ini Ustaz. Baik. Mungkin masing-masing orang memiliki agenda yang dia buat, Ya, ya. benar. Dia memiliki apa sih pencapaian dia di akhir Ramadan. Setiap orang bisa membuat agenda. Tapi yang terpenting adalah sebelum dia membuat agenda, hendaknya dia memahami dulu, berilmu dulu terhadap apa yang akan dia rencanakan. Iya. Karena sebagian orang seperti ini.
Dia sibuk membuat agenda sementara dia tidak mengilmui, ya, dia tidak mengetahui keutamaan beribadah di bulan Ramadan, sehingga apa? Agenda tersebut ya berlalu dengan berlalunya Ramadan dan tidak ada hasil. Maka yang pertama, sebelum kita menulis agenda adalah kita harus ilmui dulu. Ya, bagaimana ibadah-ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terlebih lagi di bulan Ramadan. Itu harus paham kita. Nah, supaya apa? Supaya agenda yang kita buat, misalnya kita harus membaca Al-Quran sekian, khatam sekian kali, kemudian zikir pagi petang tidak lupa, qiyam Ramadan full, puasa Ramadan memang berkualitas, tidak asal-asal puasa, tidak sekadar puasa. Maka ini tentu harus berdasarkan ilmu. Supaya apa? Supaya landasan seseorang beramal itu kuat. Nah, kalau seandainya seseorang landasan dalam beramal hanya sekedar mengikut, nah ini tentu fondasi yang sangat lemah. Akan cepat futur, cepat bosan. Cepat bosan. Belum lagi Ramadan berakhir, dia sudah berakhir dulu. Ya, dia sudah lelah. Sudah tumpang dan itu duluan. kita dapati ya. Di tengah-tengah kaum muslimin, bagaimana awal Ramadan orang berbondong-bondong ke masjid. Berlalu 10 hari mulai berkurang. Masuk 10 hari terakhir berkurang kembali. Akhirnya apa? Akhirnya memang dia tidak mendapatkan keutamaan. Sementara semakin Ramadan berada di penghujung, semakin banyak kemuliaannya, semakin banyak keutamaannya. Dan itu diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Nabi itu mengatakan malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bagaimana taharru Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di 10 hari akhir bulan Ramadan. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Nabi kalau sudah masuk 10 hari terakhir, ya, beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti ini. Ya, agenda mungkin masing-masing kita bisa buat. Menyesuaikan saja. Menyesuaikan. Ya, tidak ada yang baku. Ya, namun yang kita mesti harus pikirkan, atau kita mesti harus yang mesti kita harus perhatikan adalah bagaimana memang agenda yang kita buat ini bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi jangan sampai Ramadan berlalu Al-Quran tidak khatam. Minimal sekali. Kalau seandainya kita tidak mampu 2 kali, 3 kali, sekali saja kita khatam, itu sudah banyak pahala insya Allah. Kalau seandainya ikhlas. Nah, jadi mengilmui, kemudian menyesuaikan dengan keadaan kita. Ya. Karena terkadang kalau kita melihat target kita sangat tinggi gitu, Ustaz. Ya. Namun secara zahirnya kita nggak mampu menyelesaikannya begitu. Betul. Maka itu kendala mungkin. Kendala. Kadang-kadang kita terlalu banyak agenda, terlalu banyak perencanaan, sementara kemampuan kita untuk mengerjakan tidak ada. Maka yang penting apa? Sesuaikan dengan kemampuan kita. Kita mampu laksanakan. Tapi ingat, memang benar-benar real sesuai dengan kemampuan. Bukan karena malas, bukan karena banyak alasan, tidak. Seperti itu. Salah satu praktek ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini seperti halnya yang sudah kita ketahui, yakni sahur dan berbuka nih, Ustaz. Betul. Nah, sekarang kita masuk dalam prakteknya, Ustaz. Nah, ini kan perlu kita murojaah nih, Ustaz. Bagaimana sih sifat dari puasa Nabi itu terkait dengan berbuka dan sahur ini? Karena terkadang ketika kita melakukan praktiknya dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan Ramadan sering keluar jalur begitu, Ustaz. Mungkin dari bagaimana kuantitas makan kita, kemudian adab-adab kita dalam berbuka dan sahur, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Ustaz. Ya, jadi pada hakikatnya makan ini adalah perkara yang mubah. Ya, begitupun ketika seseorang menyantap makanan tatkala sahur dan berbuka, ya pada hakikatnya mubah. Namun yang mesti harus diingat adalah hendaknya seseorang mengisi lambungnya ini dengan kadar yang pas, dengan takaran yang pas, tidak berlebihan, sederhana di dalam makanan. Ya. Kadang-kadang kita dapati Ramadan ini ajang berlebih-lebihan juga bagi sebagian orang. Ya.
lebih-lebihan tatkala sahur, apalagi berbuka ya, Iya. karena banyaknya orang jualan, akhirnya ingin beli ini, ingin beli itu. Dan pada hakikatnya perutnya tidak bisa menampung semuanya. Iya. Maka yang pertama yang harus yang harus kita perhatikan adalah makan sekadarnya. Sekedarnya. Ya. Secukupnya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Nah, Ya, jangan setengah-setengah, akhirnya susah nafas ya. susah nafas. Kemudian kalau untuk sahur biasanya Nabi SAW itu mengakhirkan sahur. Mengakhirkan ya. Ustaz. Ya, mengakhirkan sahur. Ditanya oleh para sahabat seberapa waktunya antara sahur Nabi dengan azan subuh. Maka diperkirakan selama seorang membaca 50 ayat Al-Quran, 50 ayat dia baca, maka itulah jarak antara sahur Nabi dengan azan subuh. Nah, berarti kan sangat dekat sekali. Nah, Ustaz. Nah, itu sunnah Nabi SAW. Kemudian makan sahur ini adalah keberkahan. Nah, Ya. Jadi orang kalau makan sahur maka dia mendapatkan keberkahan. Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Terdapat keberkahan. Kemudian sebagian para ulama kita mengatakan sahur ini tidak boleh seorang makan banyak. Kenapa? Karena akan berdampak kepada aktivitas dia sehari-hari. ya. Kalau seandainya dia makan banyak, akhirnya apa? Habis subuh tidur sampai zuhur, nanti zuhur baru bangun dikit, sudah berbuka. Ya. Nah, jadi tidak ada sewajarnya beraktivitas saja. ya? Sewajarnya saja. Dia makan sewajarnya, ya apa yang cukup baginya. Maka sebagian para ulama kita mengatakan kalau seorang memuat atau memasukkan banyak makanan ke dalam perutnya sehingga dia tidak merasa lapar lagi seharian, tentu hilang hikmah puasa. Iya. Di antara hikmah puasa apa? Agar kita ini merasakan lapar. Nah, Sebagaimana orang-orang fakir, orang-orang miskin merasakan lapar. nah itu Nah, dia. itu di Ustaz. antara hikmahnya. Nah, Jadi sahur sewajarnya saja. Sahur sewajarnya Ya. saja. Kemudian untuk berbuka. nah, Nah, berbuka ini sama, ya, sewajarnya, tidak boleh terlalu banyak sehingga menghalangi seorang dari qiyam qiyamul lail, qiyamul qiyam lail. Ramadan. Kemudian kalau Nabi SAW ini berbuka dengan kurma, kurma. ya kurma. Para ulama kita mengatakan tidak mesti dengan kurma, boleh diganti dengan yang lain. Intinya apa? Seorang berbuka. Kemudian berbuka ini anjurannya adalah disegerakan. Nah, segera berbuka. Maksudnya segera berbuka ini sudah masuk waktu berbuka langsung berbuka, jangan ditunda. Ya. Nabi SAW mengatakan la tazalu hadhihi al-ummah bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Umat ini akan senantiasa baik selama mereka menyegerakan waktu berbuka puasa. Nah, disegerakan. Segerakan. Ya, walaupun hanya dengan seteguk air, ya. Misalnya kita sedang safar nih. Ya. Hanya ada 1 gelas air, maka berbukalah dengan Segelas air. 1 gelas air itu, 1 teguk air. Nah, itu mungkin adab-adab dalam berbuka. Yang dan nggak harus ada kolak dulu ya, Ustaz? Nggak mesti, ya. Ya, cuman adanya kolak ini tentu tidak terlarang juga ya, tergantung masing-masing, tergantung kebiasaan suatu daerah. Nah, ya. Tapi yang dilarang dalam syariat kita apa? Israf. Ya, Allah mengatakan wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan kalian berboros-boros, ya. Jangan kalian berlebih-lebihan. Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Nah, Ustaz. Karena sering terbalik juga ya, antara sahur dan berbuka. Kalau di kampung-kampung terkadang ketika kita ingin sahur itu jam 3 subuh, Ustaz. Itu udah dibangunin sama orang tua kadang. Ya. Atau oleh kakek nenek kita mungkin ya. Nah, padahal disunahkan adalah mengakhirkan sahur ya, Ustaz. Ya, mengakhirkan sahur. Dan kebiasaan masyarakat kita pun ada namanya waktu imsak. Imsak. Nah, ini Ustaz. Waktu imsak. Takut telat itu, Ustaz. Iya. Sebenarnya tujuan awalnya mungkin bagus. Ya. Supaya apa? Supaya orang berhati-hati dia. Ya. Ketika sudah masuk waktu imsak, maka hati-hati. Berarti waktu subuh akan dekat. Ya. Masuk akan masuk. Nah. Sehingga kalau yang makan silakan makan. Mungkin maksudnya seperti itu. Ya. Tujuannya baik. Supaya apa? Supaya orang
lebih awal menahan Nah, daripada telat nanti takut puasa ndak sah. iya. Cuman kalau ini dijadikan sebagai standar, nah ini kan repot. Kenapa? Karena imsak itu ya dimulai dengan munculnya fajar shadiq. Kalau tandanya di kita adalah adzan subuh. Azan subuh. Ya. Nah, ketika azan subuh baru seorang tidak boleh makan lagi. Menahan lagi. Dia menahan imsak. Adapun sebelum itu maka boleh saja. Justru 15 menit sebelum subuh itu Iya. bisa kita gunakan untuk makan sahur. Nah, Jadi kalau kita pribadi bunyi sirene imsak, kalau kita kan sirene ya, gitu kan. Kita baru baru kita sahur. mulai makan sahur. Ya. Baru kita mulai makan sahur. Dan itu cukup. Ini cukup, insyaallah. tentunya kan sampai dinilai bahwa sirine imsak adalah pertanda wajib berhenti makan. Ah, itu dia. Nah, Itu nggak boleh. Nah Ustaz, masih terkait dengan kebiasaan kita di bulan Ramadan nih Ustaz. Selain identik dengan buka puasa, kemudian ada sahur dan juga sholat tarawih. Bulan puasa ini terkhusus bagi bocah-bocah ya Ustaz ya? Atau bagi anak-anak, itu identik dengan yang namanya marcun atau petasan Ustaz. Nah, kita kan sebagai orang yang melaksanakan sholat di masjid ingin khusyuk ya Ustaz. Nah, ini bagaimana komentar Ustaz terkait hal ini gitu Ustaz? Menjadi kebiasaan yang sampai sekarang pun sangat susah untuk dihilangkan gitu Ustaz. Ya. Ini adalah budaya yang tidak baik. Kenapa? Pertama, membahayakan. Iya. Yang kedua, mengganggu orang yang sedang beribadah. Jangankan main petasan. Orang ibadah kemudian kita membaca Al-Quran saja itu tidak boleh. Tidak boleh mengganggu. Iya. Ya, apalagi ini hal yang memang haram dan mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, ini tentu tidak boleh lagi. Pertama, dia berbahaya. Kemudian mengganggu. Ketiga, mubadzir. Tabdzir, membakar-bakar harta. Iya. Dan seorang akan dipertanggungjawabkan itu. Maka ini tugas orang tua. Ya. Ya, orang tua hendaknya menasihati anak-anak mereka agar memang memanfaatkan Ramadan ini dengan beribadah. Jadi para sahabat dahulu, anak-anak mereka itu disuruh ibadah juga di bulan Ramadan. Jadi bukan berarti mereka masih anak-anak kemudian dia biarkan seperti itu saja, tidak diarahkan, enggak, harus diarahkan. Iya. Dan ini akan mengganggu orang banyak. Jadi kadang-kadang seperti ini, Habib. Wajar saja sebagian masjid itu melarang anak-anak ke masjid. Itu sangat wajar kita bilang. Kenapa? Karena memang anak-anak ini tidak diarahkan oleh orang tuanya. Iya. Ya, akhirnya buat ribut, mengganggu orang, ya, main petasan, berbagai macam lari-lari di masjid. Ini kan mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, maka ini di Ramadan kali ini semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi para pemirsa semua yang menyaksikan video kita ini, bahwa ini adalah perkara yang haram. Jangankan di bulan Ramadan, selain Ramadan saja tidak boleh. Iya. Petasan, ya, mercon, kembang api. Ini bukan hanya sekedar, oh ini kan uang saya yang beli. Kadang-kadang sebagian orang seperti itu. Uang saya yang main anak saya. Kenapa kamu yang merasa terganggu? Ya kita terganggu. Kita terganggu dengan bunyi-bunyian seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita ya Ustaz ya. Ya. Terkhusus bagi orang tua agar mengingatkan anak-anaknya untuk tidak bermain petasan gitu Ustaz. Main petasan. Yang juga mungkin bisa melalui pemerintahan kita ya Ustaz ya. Bagaimana penjual-penjual petasan ini perlu dibatasi nih Ustaz. Dibatasi. Enggak dibatasi, dilarang. Dilarang ya Ustaz. Kalau dibatasi berarti masih ada. Oh, masih ada ya Ustaz. Diam-diam dilarang, Ustaz. enggak boleh. Enggak boleh. Ustaz, terakhir nih Ustaz, bagaimana kiat kita meningkatkan kualitas ibadah nih Ustaz? Tadi kan kuantitas secara umum sudah kita ketahui bahwasanya kita bisa untuk membaca Al-Quran, kemudian qiyamul lail, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Sekarang terkait dengan kualitas ibadahnya nih Ustaz. Ya, kualitas ibadah itu ditentukan dengan dua hal, Habib. Dan ini adalah standar yang ada dalam agama kita. Standar baku, ini nggak bisa dirubah lagi. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin ikhlas puasa seseorang, maka semakin berkualitas puasanya. Semakin sesuai dengan sunnah Nabi, maka semakin berkualitas. Semakin jauh daripada dua ketentuan ini, maka semakin tidak berkualitas puasa seseorang. Jadi
yang dilihat dari puasa seorang ini bukan hanya sekedar dia menahan lapar dan haus, tapi bagaimana memang puasa yang dia kerjakan itu diperuntukkan mendapatkan pahala, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasa yang dikerjakan itu bisa menahan dirinya, bisa memberikan tameng bagi dirinya dari api neraka. Dia niatkan itu. Bukan hanya sekedar, karena sebagian karena mungkin ini adalah rutinitas tahunan, sehingga orang lupa meniatkan ikhlas ini. Iya. Ya, bagi dia biasa, orang puasa saya puasa. Maka rugi orang-orang seperti ini. Maka yang pertama, seorang harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Artinya apa? Dia berpuasa tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Dia berpuasa tidak mengharapkan keuntungan dunia. Yang diharapkan apa? Pahala dari Allah, surga dari Allah Ta'ala, janji-janji yang Allah janjikan bagi orang yang berpuasa. Nah. Kemudian yang kedua, dia harus melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Kalau seandainya dia ingin puasanya berkualitas. Iya. Ya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tatkala berpuasa, tatkala masuk bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpacu dalam kebaikan. Nabi sangat banyak melakukan kebaikan, sangat dermawan. Bahkan disifati oleh sahabat itu, kedermawanan Nabi itu melebihi angin yang berhembus. Dalam artian apa? Sangat dermawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kondisi Nabi tatkala bulan Ramadan. Dan Nabi pun menahan segala hal, hawa nafsu, lapar dan haus itu ditahan. Karena orang kalau seandainya dia hanya sekedar menahan lapar dan haus, maka tentu tidak ada guna dia berpuasa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amal bih. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta, ucapan yang kotor, dan mengamalkannya, dia tidak meninggalkan amalan-amalan yang buruk, falaisa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka inti dari puasa itu, selain daripada menahan lapar dan haus, adalah menahan lidah, menahan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Maka ketika orang berpuasa seperti ini, insya Allah dia akan mendapatkan Ramadan yang berkualitas. Puasa yang dia kerjakan adalah puasa yang berkualitas. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas yang disampaikan. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, ilmu yang sangat bermanfaat telah kita dapatkan dari Ustaz kita. Mudah-mudahan kiat-kiat untuk mencapai kemenangan di dalam trek perlombaan di bulan Ramadan ini bisa kita capai. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Insyaallah.